Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada pagi hari ini dengan izin Allah walillahil hamdu wal minnah, kami bisa hadir kembali untuk menjawab sejumlah pertanyaan ikhwan yang ada di grup 2 ini. Pertanyaan pertama dari saudara Muhammad Ihsan yang beralamat di Goa. Pertanyaannya, bismillah, Ustadz, dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 5, sembelihan ahli kitab itu halal. Apakah dengan itu bisa kita bermudah-mudahan memakan sembelihan mereka? Misalnya kita ditugaskan di kampung semuanya non-muslim dan seorang pendeta membuatkan hidangan ayam. Apakah sudah benar yang saya lakukan tidak memakannya dengan alasan cari aman? Karena belum tahu ahli kitab yang bagaimanakah yang dimaksud dengan Al-Ma'idah ayat 5. Ya, baik. Ikhwani fillah hafizakumullah, sembelihan ahlu kitab memang dihalalkan untuk kita konsumsi. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 itu, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanannya ahlul kitab halal bagi kalian dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Dan makanan yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama tafsir adalah sembelihan mereka. Sehingga berdasarkan ayat ini, sembelihan ahlul kitab itu halal untuk kita konsumsi sebagai umat Islam. Barakallahu fikum. Iya. Hanya saja ya, dan ahlul kitab yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasara. Adapun selain Yahudi dan Nasara dari non-muslim, mereka bukan ahlul kitab, sehingga sembelihan mereka tidak halal untuk kita makan. Ya. Dan halalnya sembelihan mereka ahlul kitab di sini itu berlaku untuk ahlul kitab yang masih murni, yang belum terjadi perubahan padanya, dan juga berlaku untuk ahlul kitab yang sudah melakukan perubahan pada agama mereka. Ya, dan ini pendapat yang kuat dari pendapat ulama, sebab ada sebagian ulama mengatakan yang berlaku itu kalau ahlul kitabnya masih murni berpegang dengan agamanya. Adapun yang sudah melakukan perubahan-perubahan pada agamanya itu tidak berlaku. Namun yang benarnya berlaku untuk mereka ahlul kitab yang masih murni maupun yang tidak murni lagi. Nah, sebab ayat yang saya bacakan tadi itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini ketika mereka sudah melakukan perubahan pada agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian halalnya sembelihan mereka itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, mereka sembelih hewan tersebut itu tidak menyebut nama selain Allah. Ya, kapan mereka menyebut nama selain Allah? Ketika menyembelihnya, maka haram bagi kita untuk memakannya. Ya, misalnya ketika dia menyembelih, dia mengatakan Bismil Masih, dengan nama Al-Masih, Bismi Isa, Bismi Musa, Bismi Muhammad. Ya, maka kalau dia menyebut nama selain Allah ketika menyembelihnya, maka haram bagi kita untuk memakannya. Ya, dan dia menyembelihnya dengan cara yang benar, ya. Misalnya dia putuskan semua urat yang ada di leher. Ya, seandainya dia pukul atau dia strum, maka tidak boleh kita makan. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, dia sembelih hewan tersebut bukan untuk persembahan. Bukan untuk persembahan kepada sembahan-sembahan mereka. Ya. Tetapi misalnya dia menyembelih untuk dimakan, ya, untuk dikonsumsi, dimakan sehari-hari, bukan untuk persembahan, maka tidak apa-apa. Itu dua syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Maka kalau kita mengetahui, kalau kita tahu dan kita yakin bahwa mereka menyembelih hewan tersebut tidak memenuhi dua syarat tadi, dan kita yakin itu mereka tidak penuhi, ya,
Misalnya dia menyembelihnya, kita yakin dia ketika menyembelihnya dipersembahkan untuk berhala, untuk sembahan mereka, maka tidak boleh kita makan. Atau kita yakin ketika dia sembelih, dia tidak menyebut nama Allah, tapi dia menyebut nama selain Allah, maka tidak boleh kita makan. Tetapi kalau kita tidak yakin dan kita tidak tahu, ya taunya kita langsung disuguhkan, ya seperti yang ditanyakan langsung disuguhkan ya, dan kita tidak tahu menahu bagaimana cara penyembelihannya, dan yang menyuguhkan itu adalah ahlul kitab, maka boleh kita makan, boleh kita makan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disuguhkan paha kambing oleh seorang wanita Yahudi, maka Rasulullah memakannya, dan Nabi tidak bertanya bagaimana cara penyembelihannya, Nabi tidak tanyakan. Ya, jadi kalau kita tidak tahu menahu bagaimana penyembelihannya, tapi kita langsung disuguhkan saja, maka boleh kita konsumsi. Ya, dan Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, bahwasanya ada orang yang memberikan daging. Ada orang yang memberikan daging kepada para sahabat, dan mereka tidak tahu apakah ketika menyembelih, ketika ia memberi daging itu, ya, ketika menyembelihnya menyebut nama Allah atau tidak. Jadi para sahabat tidak tahu apakah ketika daging itu disembelih disebut nama Allah atau tidak. Maka mereka melaporkan kepada Rasulullah. Ya, bagaimana ini, apakah boleh kita konsumsi daging tersebut sementara kita tidak tahu apakah ketika disembelih disebut nama Allah atau tidak. Maka jawaban Nabi saat itu, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sammu alaihi wa kulu. Ya, bacalah bismillah dan makanlah. Ya, bacalah bismillah dulu, kemudian makanlah daging tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ikhwani fillah, hafizakumullah. Ya, boleh kita makan selama kita tidak tahu, tidak yakin, ya, proses penyembelihannya. Yang penting yang menyembelihnya adalah ahlul kitab. Ya, kalaupun seandainya kita tidak mau konsumsi, kita tidak mau makan karena kehati-hatian kita, itu tidak apa-apa juga. Ya, tidak ada masalah kalau kita tidak mau konsumsi, tetapi jangan kita mengharamkannya. Jangan kita mengharamkannya, sebab kita tidak diperbolehkan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.